Oke, baik, langsung saja untuk, paparan yang pertama ya, kita panggil saja Ibu Hero Rahmawati SPDM SI dari TK Cendana Rumbai Pekanbaru. Nah, sudah hadir nih di sini. Assalamualaikum Bu Hero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fani. Apa kabar? Sehat? Baik baik, terima kasih. Bagaimana Bu Hero, sehat juga? Alhamdulillah, sehat selalu. Bagaimana Semangat. masih semangat kan menjadi hero? Menjadi Insya Allah pahlawan semangat secara terus. literal. Terima kasih, Bu Fani. Luar biasa. Pekanbaru gimana kabarnya, Bu Hero? Untuk saat TK-nya nih, ini masih BDR? masih BDR. Cuma Mhm. sekarang karena sudah mulai musim kemarau, kayaknya sudah kembali penyakitnya lagi. Penyakit asap, Bu Fani. Oh, Kalau musim kemarau subhanallah. menjadi penyakit asap. Jadi, pakai masker begitu ke mana-mana ya, Bu Hero Ya, ya? maskernya masker corona plus masker asap. Berbeda itu, berbeda, 2 hal yang Iya, berbeda kan, Kak? betul. Subhanallah. Kalau begitu nanti kita sama sahabat semua, insan edukasi dan classmate kita saling mendoakan ya, untuk, saudara-saudara kita di Pekanbaru dan untuk saudara-saudara kita di Indonesia semua, semoga, tidak ada bencana lagi, yang lagi kena asap semoga Amin. asapnya hilang begitu ya, Amin. Bu Hero ya, dan, yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, yang sehat selalu sehat. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Baik Bu Hero, ini sahabat semua termasuk saya, sudah tidak sabar nih pengen mendengar, paparan dari Bu Hero mengenai tari. Silahkan Bu Hero, dipersilakan. Hatur nuhun, baik. Baik Bu Fani, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Langsung saja saya akan menyapa Bapak Ibu, classmate insan edukasi, sahabat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sangat bersyukur Bu Fani diberi kesempatan oleh P4TK untuk sharing berbagi pengalaman atau sedikit ilmu tentang tari untuk anak-anak usia taman kanak-kanak. Alhamdulillah Virus sudah diberi kesempatan pada siang hari ini untuk berbagi dengan teman-teman yang bergabung dalam P4TK untuk menyampaikan topik tentang tari. Nah, Bu Fani, di sini Bu Heru mau menyampaikan bahwa Bu Heru sudah 20 tahun bekerja di TK Cendana Rumbai, di mana sekolah ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Cendana Riau. Nah, pada siang hari ini, Bu Heru akan menyampaikan topik pembelajaran tari bagi anak taman kanak-kanak. Bapak Ibu classmate, insan edukasi, sahabat luar biasa. Nah, sebelumnya saya mohon izin Bu Fani untuk menyapa teman-teman kita pada hari ini yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Di sini ada teman kita. Sudah banyak ya Bu Fani yang bergabung dengan kita ya. Ada Bu Siti Ruhaya, ada Ibu Listria, ada Ibu Diana. Selamat siang kepada ibu-ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Hero Rahmawati dari TK Cendana Rumbai. Baik, langsung saja saya akan memulai pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, pada topik hari ini Bu Hero akan menyampaikan tentang pembelajaran tari bagi anak TK. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa seni tari itu adalah cabang dari seni. Dan seni itu sendiri memiliki beberapa cabang, antara lain ada seni rupa, ada seni teater, kemudian ada seni musik, seni tari, dan seni sastra. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa seni tari itu adalah merupakan suatu seni yang diwujudkan melalui gerak. Ada ruang, waktu, wirama, wirasa, wiraga, dan susunan unsur gerakan anggota tubuh secara teratur sehingga menimbulkan gerakan yang indah dan dapat dinikmati. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa seni tari itu memiliki dua bentuk. Ada tari modern dan kemudian ada tari tradisional. Nah, seperti yang mungkin pernah kita lihat bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Tari tradisional contohnya ada tari pendet, ada tari bedoyo, ada tari merak, ada tari legong, banyak macam-macam tari tradisional yang kita jumpai di negara kita di Indonesia.
Kemudian tari modern itu adalah tari yang mungkin sekarang ini sedang ngetren saat-saat ini, seperti yang sekarang lagi ngetren ini, Bapak Ibu semuanya, seperti tari K-pop, hip hop, itu tari modern. Nah, balet itu juga termasuk dengan tari modern juga. Baik, Bapak Ibu classmate insan edukasi, sahabat luar biasa, dalam pembelajaran di TK itu tidak lepas dengan karakter anak, di mana anak-anak TK itu suka meniru gerak atau mengimitasi gerak-gerak yang biasa sering dilihat atau didengarnya. Nah, dan kita ketahui bersama bahwa setiap pembelajaran di TK itu kita tidak lupa bahwa selalu harus mencakup 6 aspek perkembangan anak dalam pembelajaran sehari-hari, dan pembelajaran ini berbasis pada pembelajaran tematik. Bapak Ibu, ada kalanya kita sering melihat anak-anak kita sedang belajar di kelas, anak-anak kita memperhatikan kita sedang mengajar. Nah, kadang-kadang nanti kalau sampai di rumah, anak kita nanti bermain bagaimana caranya dia tadi tampil seperti ibu gurunya di kelas. Nah, itulah bentuk karakter anak kita, di mana si anak ini suka meniru gerak atau mengimitasi gerak. Kadang-kadang kita juga melihat anak kita suka bermain boneka. Nah, si anak ini kadang-kadang menirukan gerakan ibunya atau mamanya bagaimana mengasuh si adik kecil di rumah. Inilah karakter anak-anak kita yang suka meniru gerak atau mengimitasi gerak. Baik, kemudian selanjutnya Bu Fani. Nah, di sini ada beberapa contoh tari tradisional dan tari modern. Bapak Ibu semuanya bisa lihat bahwa tradisional itu ada bermacam-macam tari. Di sini ada saya tunjukkan tari merak, ada tari bakul, ada tari payung. Nah, yang di bawah lagi itu ada tari modern, ada tari balet, kemudian ada tari K-pop, hip hop. Nah, itu contoh-contoh dari tari modern. Baik, selanjutnya Ibu Fani. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa tari itu memiliki bahan baku dasar adalah gerak tubuh manusia, di mana manusia melakukannya setiap hari. Nah, gerakan manusia itu sendiri dibagi ada 3 macam menurut fungsinya. Ada jenis gerak bermain, bekerja, dan berkesenian. Nah, di slide ini saya tunjukkan contoh satu anak sedang memakai sarung. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat anak kita mungkin pernah bermain sarung yang suka diikatkan di kepala, di muka kita, kemudian diikat belakangnya, dibukakan kembali seperti seolah-olah bermain seperti bermain penjahat gitu. Nah, kemudian ada mungkin anak-anak kita bermain sarung dimainkan di belakang seperti seolah-olah seperti bermain dalam film anak-anak ya, film kartun seperti bermain Spider-Man. Nah, itu fungsi dari bermain. Kemudian fungsi yang dari bekerja. Di sini saya tunjukkan dalam slide. Di situ ada contoh gambar Pak Tani sedang menanam padi. Nah, ternyata dengan kegiatan itu juga bisa dipergunakan untuk menciptakan ide tari. Seperti tadi, bermain ternyata juga bisa digunakan untuk menciptakan ide tari. Nah, selanjutnya untuk berkesenian. Nah, berkesenian ini biasanya dipergunakan oleh si seniman atau pencipta tari, dibuat tariannya untuk mendapatkan kritikan, saran, atau bahkan untuk mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya di dalam tari juga kita tidak bisa lepas dari musik. Di sini ada musik internal, kemudian ada musik eksternal. Nah, musik internal itu adalah musik yang berasal dari tubuh si penari. Misalnya kalau kita lihat di Aceh, seperti tari Saman, itu ada memakai petik jari, kemudian ada yang pakai tepuk tangan, kemudian ada yang pakai tepuk dada. Nah, itu seperti contoh tari Saman. Kemudian, musik eksternal seperti yang kita tahu bahwa musik eksternal itu berasal dari luar tubuh atau badan si penari. Contohnya yang seperti pernah kita lihat ada gamelan, ada talempong, atau alat-alat musik tapi yang tidak dari dalam tubuh atau badan si penari. Nah,
di sini saya tunjukkan selanjutnya ada beberapa contoh gambar properti. Nah, properti itu juga tidak lepas yang biasa digunakan oleh penari untuk lebih menghidupkan karakter tari yang dibawakan. Baik, nah di sini Bu Hero sampaikan juga tentang aspek perkembangan kegiatan tersebut. Anak akan mengembangkan aspek di dalam kegiatan menari, anak-anak akan mengembangkan beberapa aspek perkembangan pembelajaran. Di Taman Kanak-kanak ada terdapat 6 aspek perkembangan, yaitu nilai moral dan agama, yang kedua ada nilai seni, yang ketiga ada fisik motorik, yang keempat ada nilai kognitif, kemudian yang kelima ada bahasa, kemudian yang keenam ada fisik motorik. Nah, di sini Wiro akan menyampaikan bahwa perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aspek perkembangan anak ini selalu kita cakup dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, di mana kita akan mencakup kegiatan nilai moral dan agama. Setiap anak-anak melakukan kegiatan, yuk kita ajak anak-anak berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan. Nah, anak-anak kita ajak berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa tentu dengan sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kemudian untuk aspek perkembangan seni. Nah, di mana aspek perkembangan seni itu kita tumbuhkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kita itu harus kita kenalkan budaya daerah kita. Harus kita kenalkan budaya tradisional yang ada di negara kita. Supaya menimbulkan kecintaan akan budaya daerah kepada anak semenjak usia dini. Selanjutnya, untuk aspek perkembangan sosial emosional, nah di sini dengan belajar tari, anak-anak bisa mengembangkan aspek sosial dan emosional, di mana dalam aspek sosial emosional ini, anak-anak akan belajar untuk sabar, belajar untuk bekerja sama, di mana dalam satu tim atau satu kelompok tari, anak-anak akan belajar saling bagaimana untuk menyajikan suatu penampilan tari supaya anak-anak menjadi kompak dalam menyampaikan pertunjukan tari. Nah, selanjutnya lagi adalah aspek perkembangan kognitif. Nah, aspek perkembangan kognitif ini juga kita dapatkan lagi apabila kita mengajarkan tari kepada anak-anak. Nah, di mana aspek kognitif ini biasanya ibu guru atau kita mungkin orang tua akan mengajarkan tari kepada anak-anak kita akan mengajarkan bagaimana berhitung, mengenal konsep angka, mengenal konsep bilangan. Anak-anak akan belajar menghitung 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4. Nah, itu anak-anak akan belajar untuk mengembangkan kognitifnya dengan konsep bilangan atau meningkatkan kecerdasan berpikir anak. Selanjutnya untuk aspek perkembangan bahasa, di mana anak kita harus kita kenalkan juga aspek perkembangan bahasa pada saat mengajarkan tari. Nah, di mana aspek perkembangan bahasanya itu bisa kita sampaikan? Nah, Bapak Ibu, insan edukatif, classmate, sahabat luar biasa. Nah, perkembangan aspek bahasa, kita kalau akan mengajarkan tari kepada anak, biasakan kita selalu menyampaikan tari apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Judulnya misalnya tari apa, kemudian mungkin bisa kita sampaikan temanya seperti apa, kemudian kita sampaikan juga bahwa, oh ini penampilannya mau untuk apa sih? Oh nanti penampilannya mau kita pakai untuk kegiatan 17 Agustus, atau penampilan mau kita pakai untuk acara perpisahan. Kita sampaikan supaya anak-anak mengerti bahwa tari ini gunanya untuk apa, ataupun misalnya tari daerah mana. Jadi anak-anak paham. Di sinilah kita ibu guru akan menyampaikan kepada anak di sini aspek perkembangan bahasa kita supaya anak-anak paham. Nah, selanjutnya untuk aspek perkembangan fisik motorik. Nah, aspek perkembangan fisik motorik ini dengan menari tadi bahwa gerak baku dasar dari tari itu adalah gerak yang baku tadi. Nah, dengan bergerak ini otomatis inilah anak-anak akan mengembangkan motorik kasarnya. Di dalam menari anak-anak akan ada melakukan kegiatan melompat,
kemudian ada kegiatan mungkin berjalan, berjinjit. Nah, itu adalah bagian dari kegiatan fisik motorik anak. Baik, selanjutnya Bu Fani, boleh mohon izin Bu Hero untuk share untuk masalah gerakan tari, Bu Fani? Baik, nah di sini saya akan berikan contoh. Kalau Bu Hero mengajarkan tari kepada anak-anak, biasanya Bu Hero mengajarkan tari kepada anak-anak itu mulai dari gerakan dasar dulu. Kita langsung pada praktek ya Bu Fani ya. Bapak Ibu, insan edukatif, classmate, sahabat luar biasa, langsung saja Bu Hero tunjukkan praktek tentang dasar-dasar menari. Baik, nah biasanya Bu Hero memulai kegiatan menari dengan kalau anak-anak ibu guru, yuk kita akan belajar menari. Coba Bu Hero akan mengajarkan kepada anak supaya anak-anak berdiri tegak dulu. Nah, berdiri tegak, usahakan kalau bisa badan tegak seperti berdiri lurus, tulang belakangnya lurus juga. Nah, sesudah badan tegak, Bu Hero selalu mengingatkan pada anak-anak. Baik, terima kasih. Bu Fani ini teman saya, Ibu Rida, yang akan membantu mempraktekkan gerakan saya. Beliau juga adalah IN dari TK Senana Rumbai, beliau adalah IN dari Provinsi Riau. Terima kasih Bu Rida. Nah, di sini kemudian Bu Hero akan menyampaikan kepada anak, biasanya setiap akan menari, Bu Hero selalu mengingatkan, ayo senyum, ayo senyum-senyum. Selalu itu Bu Hero ingatkan. Jadi dengan senyum itu pun akan menghilangkan rasa grogi anak di saat anak kita tampil dimanapun dia tampil. Nah, contohnya kita mulai dengan gerakan tangan dulu. Silakan Ibu Lida. Nah, biasanya Bu Hero mengajarkan tangan pada anak-anak, kita awali dengan jari. Nah, itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya. Untuk masalah tangan, kembali ke kata masing-masing atau bahasa daerah masing-masing. Kalau di bahasa kita yang lebih mudah, itu biasanya Bu Hero menyampaikan tangannya berdiri atau jari berdiri, jarinya tegak. Nah, Bu Hero selalu mengajarkan gerakan ini di awal mengajar gerakan tari untuk anak-anak, supaya anak-anak kalau menari itu juga tangannya bagus, kakinya bagus, kepalanya bagus, plus ekspresinya juga bagus. Makanya Bu Hero selalu mengingatkan, setiap penari jangan lupa senyum sayang, senyum ya nak. Nah, selalu mengingatkan untuk selalu senyum. Nah, untuk tangan, selalu Bu Hero ingatkan, yuk kita belajar tangannya, lihat tangan ibu guru. Nah, tangannya berdiri, kemudian jempolnya disembunyikan. Itu untuk tangannya. Jadi Biro menyampaikan dengan bahasa yang mudah kepada anak-anak, tangannya berdiri atau tangannya tegak. Kemudian yang kedua, tangan melingkar atau jari melingkar. Nah, jari yang tengah dengan ibu jari bertemu, itu jari melingkar. Kemudian kalau sudah kita sampai pada anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan diulang-ulang. Berdiri, melingkar, berdiri, melingkar, berdiri, melingkar. Nah, itu contoh jarinya. Kemudian kita coba lagi, jari berputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu jari yang berputar. Oke, kalau sudah anak-anak paham masalah jari, kita lanjutkan dengan kepala. Nah, kepala kita coba perlihatkan kepala. Kepala kita yang biasa dipakai untuk menari biasanya untuk anak-anak hanya kepala toleh ke kanan, toleh ke kiri, ke kanan, ke kiri, kemudian tengkleng ke kanan, tengkleng ke kiri, tengkleng ke kanan, dan tengkleng ke kiri. Nah, kita mengajarkan tari dengan kepala yang lebih sederhana karena untuk anak-anak belum ada gerakan yang lebih sulit lagi karena kita juga harus melihat usia anak-anak kita bahwa anak-anak kita harus melakukan gerakan yang lebih mudah dan lebih aman. Oke, selanjutnya Bu Hero akan mengajarkan gerakan kakinya. Sudah tangan, Bu Hero akan mengajarkan kaki kepada anak kita. Nah, Bu Hero akan tunjukkan kakinya. Pertama
bagaimana kakinya anak belajar jinjit. Nah, ini juga bagian dari kita mengajarkan konsep atau aspek perkembangan bahasa. Bahasa jinjit itu seperti apa ya, kan gitu. Nah, bahasa jinjit bisa kita lihat, nih, kaki, posisi, telapaknya ke atas, jarinya menekan ke bawah. Nah, itu posisi kaki jinjit. Nah, Wira selalu mengulang lah. Jinjit, turun. Jinjit, turun. Jinjit, turun. Jinjit, turun. Kemudian, sesudah anak paham gerakan jinjit dan turun, anak-anak akan mencoba kembali. Wira akan sampaikan belajar melangkah. Melangkah ke kanan kiri, kemudian ke depan, ke belakang. Ini juga anak-anak mengenal konsep bahasa karena anak-anak paham dengan lawan kata, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Mari kita coba kakinya ya. Coba kita lihat kakinya bergerak ke kanan, ke samping kanan, dan ke samping kiri. 1, 2, 3. Kanan, tutup. Kiri, tutup. Kanan, tutup. Kiri, tutup. Baik, terima kasih Bu Rida. Kemudian sekarang dengan kaki yang ke depan belakang. Kita ajarkan kepada anak-anak kaki ke depan dan ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Kita ulang lagi Bu Rida, sekali lagi ya. Ibu bisa menggunakan kata ketuk ya. Depan, ketuk. Mundur, ketuk atau maju, mundur boleh, depan belakang boleh ya. Kita coba sekali lagi. Ke depan ya Bu Rida ya. 1, 2, 3. Depan, ketuk, belakang, ketuk, depan, ketuk, belakang, ketuk. Baik. Selanjutnya kita coba kalau kita variasikan. Kita variasikan antara kaki, tangan, dan kepala yang sederhana dulu kita sampaikan kepada anak-anak. Boleh kita coba, Ibu Rida? Nah, ini yang sederhana dulu ya, Ibu-ibu. Nah, contohnya, tangan sudah siap, kakinya. Kita coba dari jari yang berdiri, kemudian melingkar, diikuti dengan kepala tengkleng ke kanan dan ke kiri, kemudian melangkah ke kanan dan ke kiri. Kita coba ya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan yang sederhana, namun bisa dijadikan dasar atau bekal anak-anak kita untuk pembelajaran menari. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi dengan anak-anak belajar untuk berjalan jinjit. Ini juga belajar menyeimbangkan anak untuk fisik motorik anak-anak ya. Yuk, kita coba. Dari yang berjinjit tadi, belajar berjalan, maju, mundur, kemudian kita coba dengan berputar. Oke, siap ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, berjalan maju ke depan, kemudian ke belakang. Bisa berputar Ibu Rida? Baik, terima kasih. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan, sekarang kita variasi. Untuk sementara masih yang sederhana dulu. Selanjutnya karena anak sudah belajar tangan, kita coba belajar tangan melenggang. Ini sangat dipakai juga untuk kita mengajarkan tarik pada anak-anak. Coba tangan melenggang. Nah, perhatikan dari praktek ini, tangan kita melenggang atau kita menyampaikan pada anak-anak kalau melenggang, cukup dengan batas lengannya saja, sampai dengan siku-siku. Nah, itu gerakan melenggang. Nah, ini kalau anak-anak sudah bisa melakukan gerakan ini, kita akan lebih mudah mengajarkan tari kepada anak-anak gerakan yang lebih sulit lagi. Nah, kita coba lagi gerakan melenggang, digabung dengan kepala, dengan kaki. Kita coba dengan gerakan yang lebih sederhana lagi. Kita coba ya. 1, 2, 3. Coba Ibu Rida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah itu gerakan melenggang, gerakan yang sangat sederhana kita berikan kepada anak-anak,
namun bisa membantu untuk anak-anak nanti belajar gerakan ke yang lebih sulit lagi. Kita gabungkan bagaimana kalau dengan berjalan jinjit maju ke depan, kemudian dilanjutkan dengan melenggang. Kita coba dari belakang Ibu Rida ya. Berjinjit maju jalan ke depan 8, kemudian lanjut melenggang. Oke, silakan. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, terima kasih Bu Rida. Itulah tadi gerakan dasar yang bisa kita ajarkan kepada anak. Nah, mungkin kalau anak-anak kita sudah bisa, sudah paham, baru kita gabung dengan kegiatan berputar. Kita coba. Kalau melenggangnya, kita dengan bergerak berputar ke arah jarum jam. Kita coba. Oke, silakan. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih Bu Rida. Nah, ini gerakan yang juga mudah diajarkan kepada anak-anak. Namun, ini bisa kita gunakan apabila kita akan mengajarkan seperti contohnya tari-tari kreasi. Mungkin kalau kita mengajarkan tari modern, saya rasa mungkin tidak begitu serumit itulah ya. Tapi kalau kita menyampaikan untuk gerakan tari kreasi pada anak-anak, ini sangat perlu bekal ini. Karena dengan gerakan dasar-dasar ini, anak-anak bisa akan lebih mudah untuk membawakan tari tapi ke dalam gerak yang lebih sulit lagi. Ya, lanjut. Kemudian sekarang akan saya coba lagi gerakan berputar lagi searah jarum dan kemudian kembali berputar ke kiri. Kita ulang lagi Bu Rida, siap ya? Jangan lupa, Ibu, selalu kita sampaikan pada anak kita, jangan lupa senyum. Senyum. Kenapa? Ingat, anak kita kalau mau tampil harus percaya diri. Itulah yang mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional. Belajar, percaya diri, dan berani. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, terima kasih Ibu Rida. Oke, selanjutnya Bu Heru akan menyampaikan sehubungan dengan tari ini, perlu kita ingat kembali bahwa di Taman Kanak-Kanak itu kita melakukan kegiatan pembelajaran selalu berprinsip atau berpedoman kepada tema. Nah, seperti kita ketahui, di TK itu ada 11 tema pembelajaran. Nah, dalam tema pembelajaran ini, boleh mohon bantu slide-nya Ibu Fani yang paling terakhir. Ya, di slide yang paling terakhir Ibu Fani tentang tema pembelajaran. Nah, Bapak Ibu insan edukatif, classmate, sahabat luar biasa, di dalam pembelajaran Taman Kanak-Kanak kita mengenal tema. Biasanya di semester 1 kita mengenal tema diri sendiri, kemudian tema lingkunganku, tema kebutuhan, tema binatang, kemudian ada tema tanaman. Nah, selanjutnya lagi di semester 2, biasanya kita mengenal tema rekreasi, kemudian ada tema pekerjaan, ada tema air, udara, dan api, kemudian ada tema alat komunikasi, ada tema tanah airku, dan tema alam semesta. Nah, Bapak Ibu, bahwa tema-tema ini sebetulnya juga bisa dijadikan ide untuk kita menciptakan tari. Mungkin alangkah senangnya apabila dalam setiap satu tema, anak-anak bisa mendapatkan tari dari ibu guru. Contohnya, tema diri sendiri. Mungkin ada Wiro Serka di depan tadi, ada contoh di properti, ada namanya tari bondan dari Jawa. Nah, propertinya itu menggunakan boneka, tapi tema tarian itu adalah tema bagaimana menggambarkan anak kecil yang suka bermain boneka menggunakan payung. Nah, itu contoh kalau tema diri sendiri. Kemudian tema lingkunganku. Nah,
tema lingkunganku, Biro pernah membuat tarian, tapi bukan tari tradisional, masih tari kreasi, dengan tema bus sekolah. Jadi memang anak-anak ini Biro berikan seperti tarian yang bercerita, bertematik, seperti anak-anak kegiatan di sekolah. Dengan menggunakan properti tas sekolah, kemudian menggunakan properti lagi seperti busa besar, panjang, tapi berbentuk seperti bus sekolah. Makanya itulah menggambarkan tema lingkunganku, tema sekolah. Kemudian yang selanjutnya, tema kebutuhanku. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa tema kebutuhanku di sini ada subtemanya juga. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa barang-barang, benda-benda di sekitar kita juga ada yang bisa kita gunakan untuk menjadi tema untuk menciptakan tari. Nah, contohnya Bu Hero pernah membuat tari kreasi namanya atau judulnya tari Batobo, itu menggunakan kemoceng. Nah, kemoceng itu kalau di bahasa Jawa dibilangnya ada namanya bulu ayam, tempat saya namanya kemoceng. Nah, itu temanya kebersihan. Jadi itu bisa juga dipakai untuk menciptakan ide suatu tarian. Kemudian tema binatang. Nah, kok tema binatang, Biro rasa selama ini di Jawa sudah banyak ya tema-tema yang menggambarkan binatang. Contohnya ada tari kupu-kupu, ada tari merak, ada tari kelinci, bahkan ada tari bebek, kemudian ada tari kijang. Banyak kalau tema-tema binatang, tapi mungkin di daerah kami sepertinya belum ada untuk seniman yang menciptakan tari, tapi dengan tema binatang belum ada. Tapi senang sih kita bisa belajar dari daerah lain. Baik, selanjutnya tema tanaman. Tema tanaman juga bisa Ibu guru membuat tema tari dengan judul bunga. Bunga itu juga bisa kita pergunakan menjadi tema suatu tarian. Kemudian tema pekerjaan. Biasanya di Jawa juga sudah banyak suatu tarian yang menciptakan dengan tema pekerjaan. Di sini contoh ada tari tani, itu bagaimana menggambarkan Pak Tani bercocok tanam. Kemudian tema nelayan. Tema nelayan menggambarkan bagaimana nelayan menangkap ikan, mencari ikan. Kemudian selanjutnya lagi ada juga tema tenun. Tema tenun itu menceritakan bagaimana seorang penenun menenun kain. Kemudian selanjutnya lagi ada tema tanah airku. Di sini ada tari daerah. Tari daerah itu memang tarian yang biasa dilakukan atau dimiliki oleh daerah masing-masing di daerah kita di Indonesia. Contohnya ada tari daerah ini, misalnya kalau kita dari Provinsi Riau, ada tari persembahan, kemudian ada tari yang mungkin betul-betul berasal dari daerahnya betul, ada tari rentak bulian, kemudian kalau di Jawa saya baru pernah lihat ada tari dengan kuda lumping, itu juga masih termasuk tari daerah. Nah, kemudian ada yang lebih aneh lagi, di sini ada tema alam semesta. Alam semesta itu juga bisa kita jadikan menjadi ide tema menari. Nah, di sini Bu Iro pernah membuat tari, judulnya tari hujan. Tapi bukan berarti kita bermain hujan-hujan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Tapi tari hujan ini Bu Iro mengambil dengan lagu hujan, kemudian bajunya itu menggunakan, memang betul-betul menggunakan jas hujan, kemudian menggunakan properti payung. Nah, Bu Hero rasa ini juga akan sangat menarik untuk anak-anak karena penampilan kostumnya sangat menarik, kemudian propertinya juga sangat menarik, sehingga anak-anak akan sangat senang seandainya ibu guru bisa setiap tema membuat satu bentuk tarian. Nah, inilah salah satu contoh tari-tarian yang bisa kita sajikan sebagai ibu guru menyesuaikan dengan tema-tema pembelajaran dalam satu tahun pembelajaran, yaitu ada 11 tema. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan untuk gerakan. Nah, contoh kalau gerakan anak-anak yang bermain sarung, seperti tadi sudah slide Bu Heru sampaikan tadi. Nah, dengan sarung ini, anak-anak biasanya hanya memainkan begini, seperti orang bermain Spiderman. Tapi ternyata sarung itu juga bisa untuk dibuat tarian itu. Nah, coba kita lihat, kita perhatikan. Nah, kalau gerakan di belakang, nah,
Kita perlihatkan. Nah, coba kalau ibu-ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, bagaimana kalau Ibu Rida berlari dengan menggunakan sarung itu? Coba. Nah, coba ya, berlari saja. 1, 2, 3. Dia berlari seperti anak-anak bermain, tapi gerakan lari itu bisa dipercantik untuk kita kegiatan menari. Coba, dengan berjalan cincit tadi, bisa kita menjadi gerakan tari. Kita coba. 1, 2, 3. Perhatikan badan Ibu Rida. Badan Ibu Rida sedikit agak, kalau kami penari biasa namanya mendak atau lututnya agak ditekuk sedikit, kemudian kakinya jinjit. Nah, kita coba sekali lagi. Tadi sudah berputar ke kanan ke kiri. Kita coba kalau bergerak ke kanan ke kiri kembali. Masih dengan posisi tangan di belakang. Sangat menarik kalau kita bisa membuat tarian seperti ini. Oke. Oke, baik. Kiri, kanan, kiri, kanan. Bagus. Terima kasih Bu Rida. Nah, ini contoh satu bentuk tarian atau bentuk gerakan yang propertinya hanya menggunakan sarung, tapi sarung itu sebenarnya juga bagian dari alat untuk bermain anak-anak, atau juga biasa kita digunakan untuk kalau kita kadang-kadang dipakai untuk beribadah. Oke, selanjutnya lagi. Kita coba lagi, ada mungkin properti yang aneh ini Ibu, Bapak. Nah, di sini Bu Heru akan perlihatkan bersama Ibu Rida. Coba perhatikan. Mohon disubkan gambar propertinya. Oke. Bapak Ibu lihat, ini seperti di tempat kami namanya kemoceng. Mungkin di tempat Bapak Ibu namanya yang lebih familiar bulu ayam ya. Bulu ayam atau mungkin kalau orang Jawa betul namanya sulak. Nah, ini ternyata juga bisa menjadi ide untuk menari. Coba kita bayangkan bagaimana kemoceng itu kita gunakan untuk membersihkan ruangan atau kaca di rumah yang penuh dengan debu. Kita coba perhatikan bagaimana Ibu Rida memperagakan tapi tidak untuk menari, hanya membersihkan saja. Coba Bu Rida, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita memperagakan bagaimana gerakan yang memang masih sederhana sekali, anak-anak atau kita membersihkan menggunakan properti atau alat kemoceng. Kita coba kalau kita bentuk untuk gerakan tari dengan gerakan yang kita ajarkan tadi. Ke kanan, ke kiri, kemudian kita ikuti dengan kepala. Hanya satu kita rubah. Tangan yang satu di pinggang. Ayo kita coba. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan lebih indah kalau kita coba dengan gerakan tadi yang betul-betul sudah dipercantik dan diperindah lagi. Itu satu jenis properti lagi yang mungkin jarang kita pergunakan untuk menari, tapi ternyata lebih bagus juga untuk kita jadikan ide untuk menari. Oke, baik, satu lagi. Mungkin ada juga satu properti yang lebih menarik lagi. Baik, oke. Ini yang lebih aneh, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Baik, perhatikan, mungkin bisa di-zoom. Nah, ini dia. Ini sapu lidi. Nah, sapu lidi kok di tempat kami ada tangkainya Ibu, Bapak, ya. Tapi mungkin kalau di Jawa sapu lidi nggak pakai tangkai ya. Nah, coba perhatikan. Ternyata sapu lidi ini juga bisa kita pergunakan sebagai ide untuk menciptakan tari. Jangan salah, mungkin kalau di Jawa sapu lidi hanya dipakai untuk bersihkan halaman rumah saja, tapi ternyata juga bisa dipakai atau dipergunakan untuk properti menari. Coba kalau Ibu Rida memperagakan tari, bagaimana kalau sapu itu hanya untuk sekedar menyapu saja? Coba Bu Rida perhatikan, hanya untuk sekedar menyapu. Nah, itu masih gerakan yang masih dasar sekali. Coba kalau kita perhatikan, kita gerakannya kita perindah dengan kaki yang sudah Ibu Rida peragakan tadi. Kita coba dengan gerakan ke kanan kiri tapi lebih menarik lagi. Siap ya? Jangan lupa kepalanya ke kanan ke kiri, selalu senyum. Nah, oke, siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Rida bisa dibantu sambil berputar, Bu Rida? Oke, kita coba lagi. Siap ya? Ke kanan, ke kiri, kemudian kita coba dengan berputar. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu dia. Sapu lidi juga bisa kita gunakan untuk menjadi suatu ide menari juga. Nah, mungkin kalau kita melihat selama ini yang sering kita lihat selendang ataupun kipas mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini baru perkenalkan beberapa peralatan yang bisa kita gunakan sebagai ide untuk kita memberikan tarian kepada anak-anak dan kita mengenalkan bahwa properti ini sudah biasa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa kita jadikan properti atau alat untuk menari yang memiliki nilai seni. Oke, satu lagi. Minta tolong Ibu Rida yang botol. Ya. Bisa dibalikkan Ibu Rida? Oke, siap. Bisa disut gambarnya Ibu Rida? Disut kan? Dekatkan gambarnya? Oke. Nah, di sini Ibu Rida memegang botol. Maaf, ini botol minuman air untuk kita tenggorokan kalau panas ya. Tenggorokan kas, ini ada botol ini. Nah, ini memang barang bekas. Tapi ternyata barang bekas itu juga bisa kita gunakan untuk menciptakan suatu ide menari. Di dalamnya Bapak Ibu bisa diisi dengan biji-bijian atau bisa diisi dengan batu-batu kecil. Nah, perhatikan, coba digerakkan, Bu Rida. Nah, dia berbunyi. Baik. Sekarang kalau kita pukulkan keduanya dengan posisi badan kita masih sederhana ya, belum kita gerakkan dengan tarian seperti yang kita ajarkan tadi. Baik, coba dipukulkan Ibu Rida. Dipukulkan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dengan ketukan 2 Ibu Rida. Dengan ketukan ya. 1, 2, 3, 4. Kita coba ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita coba dengan kaki, kita coba. Pasti akan lebih menarik kalau dengan badan kita sesuai dengan dasar tari yang tadi kami sudah perlihatkan di awal gerakan tadi. Kita coba dengan gerakan ke kanan ke kiri sambil kepalanya tengkleng ke kanan ke kiri, jangan lupa senyum. Nah, ingatkan anak-anak kita, dalam setiap kegiatan gerakan apapun selalu senyum. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih Bu Rida. Ternyata itulah bahan sisa, benda sisa ataupun bekas ternyata juga bisa digunakan untuk sebagai ide untuk menciptakan suatu tarian. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kehilangan ide atau kehilangan akal atau jangan sampai kehilangan kreativitas untuk menciptakan suatu tari-tarian. Ternyata banyak benda-benda. Oh jangan salah, ternyata kursi itu juga bisa kita jadikan sebagai properti untuk menari. Ya, kursi juga bisa kita jadikan properti untuk menari. Banyak bahan-bahan yang kita jadikan untuk ide menari. Namun ingat bahwa anak-anak usia TK juga kita harus melihat kemampuan anak-anak, bagaimana supaya tidak terlalu berat dan tidak menyulitkan anak-anak untuk melakukan gerakan tari. Oke. Selanjutnya lagi, Ibu Rida, minta tolong contoh yang properti satu lagi, topi. Satu lagi ya, Bu, ya. Baik, satu ya Bu Fani ya. Satu lagi. Wah, menarik sepertinya Kayaknya apa nih? ini propertinya belum tuntas deh. Oke, ini satu. Boleh secara singkat, Ibu. Ya, boleh disut. Nah, ini topi. Nah, tapi mungkin juga jarang kita pergunakan ini untuk properti menari. Nah, ini juga biasa kita pakai kalau kita sedang pergi rekreasi atau pergi tamasya ya. Tapi ternyata topi ini juga bisa menjadi ide untuk menari. Coba perhatikan, kalau Bu Rida hanya memakai topi saja dengan bergaya, berpose. Nah, oke. Nah, itu kalau hanya sekedar bergaya saja. Bagaimana kalau topi itu kita pergunakan untuk menari? Kita coba lagi dengan gerakan yang sederhana kembali seperti tadi. Oke,
Sekarang Ibu Rida pegang topinya. Seperti yang tadi, gerakan ke kanan ke kiri, nanti Ibu Rida akan mencoba untuk berputar ke kanan dan ke kiri. Coba ya, siap. 1, melangkah dulu ya Ibu Rida ya, siap. Jangan lupa kepala tengkleng kanan kiri selalu senyum. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih Bu Rida. Demikianlah Bu Fani, ternyata hobi juga bisa menginspirasi untuk menciptakan kita ide-ide tarian. Demikianlah ya Bapak Ibu, insan edukasi, classmates, sahabat luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan ide untuk menciptakan tari, bahwa ternyata perlengkapan, peralatan, ataupun alam di sekitar kita bisa kita gunakan untuk menciptakan suatu tarian. Ya, jadi jangan sampai hilang kreativitas lah kita Bu Fani ya, supaya anak-anak kita bisa selalu semangat kalau belajar. Coba bayangkan kalau seandainya kita setiap satu tema, anak-anak dapat satu tarian, pasti akan semangat ya untuk ke sekolah, senang ke sekolah, apalagi senang bertemu dengan ibu guru. Baik, terima kasih Bu Fani. Luar biasa sekali Bu Hero, terima kasih. Kemudian yang tadi praktek guru dari TK Cendana Rumbai juga ya Bu ya? Betul Bu Fani, beliau juga penari juga halo, nih. TK Cendana Rumbai. Terima kasih sudah praktek, seru sekali. Seru sekali, wow, saya jadi kepikiran gini Bu, saya bentar lagi mau nyapu tapi pengen sambil nari, bisa nggak? Tadi ngeliat nyapu nari, wah jadi Nanti privat ya Bu Fani. Jadi terinspirasi. Terima kasih banyak Bu Heron. Nah, sama-sama. Hatur nuhun, terima kasih Bu Fani. Terima kasih Bu Heron, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik sahabat luar biasa, insan edukasi dan para classmates, kalau saya bisa simpulkan, ternyata menciptakan tari untuk anak-anak itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Saya nggak punya basic tari, saya nggak ngerti, saya nggak luwes dan lain-lain. Ternyata tari itu bisa diciptakan dari gerakan sehari-hari, begitu ya, gerakan-gerakan kita sehari-hari. Jadi mau nyapu, mau suka bergaya pakai topi. Kalau saya mungkin suka gini pakai jilbab, bisa dijadikan gerakan tari ternyata ya. Dan saya lihat di kolom komentar, wah katanya jadi udah tidak sabar nih pengen menciptakan tari. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Hero. Terima kasih. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi di sesi tanya jawab. Jadi buat sahabat luar biasa, para classmates dan insan edukasi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan kota asal atau sekolah asalnya, begitu ya. Dan ditujukan pada siapa. Baik, kalau begitu saya undang dulu Ibu Hero nih, biar kita sama-sama di sininya ya. Coba, Bu Hero. Assalamualaikum, halo, selamat kembali lagi di sini, Bu Hero. Apa kabar? Masih nari-nari juga tadi? Boleh. Pas Bu Edi sama Kartika lagi. Semua nari-nari di belakang. Iya. Baik, baik. Namun sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan dulu kode kelas sebagai syarat untuk masuk untuk mendapatkan sertifikat akan diumumkan nanti di akhir acara. Jadi tunggu saja Ibu Bapak ya, ditunggu. Baik, sekarang saya langsung saja meluncur pada kolom komentar nih. Ada pertanyaan yang diajukan pada Ibu Hero, ada yang diajukan pada Ibu Elisa, ada yang diajukan pada dua-duanya, boleh begitu ya. Nanti ini masih banyak nih, masih banyak ya, tapi ini yang di atas dulu nih saya pilihkan ya. Saya langsung saja ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Hero nih, karena Bu Hero pemapar pertama. Dari Ibu Nuriyah Siti, sayang sekali tidak disebutkan kota asal atau sekolahnya ya. Izin bertanya pada Bunda Hero, untuk melatih dasar-dasar tari dengan hitungan, untuk melatih dasar-dasar tari dengan hitungan atau langsung saja pakai gerakan tangan, Bu? Nah, baik. Jadi kita pertamanya hitungan atau langsung saja ya, Bu ya? Silakan, silakan. Baik. Terima kasih Bu Fani. Di sini mungkin saya akan berikan contoh kembali lah ya supaya lebih mudah.
Nah, kalau Asik. kita Oke. mengajarkan tari kepada anak-anak memang seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa anak-anak itu memiliki karakter atau anak TK memiliki karakter itu meniru gerak atau mengimitasi gerak yang dilihat atau didengar. Nah, anak-anak akan lebih mudah apabila melihat gerakan yang kita tunjukkan kepada anak-anak atau kita sampaikan. Tapi jangan lupa kita tunjukkan dulu ibu guru. Jangan biasakan kita bergerak, anak bergerak. Anak-anak tidak akan fokus. Tapi kita bergerak dulu, kita tunjukkan gerakan kita, baru kita mencobakan kepada anak. Nah, tapi jangan lupa memberikan gerakan ke anak-anak itu step by step. Contohnya begini, misalnya kita akan mengajarkan anak menari satu bentuk gerakan. Contoh misalnya tadi seperti Ibu Rida memperagakan, misalnya contoh tari bentuknya misalnya menggunakan kemoceng tadi. Dia akan melakukan gerakan putar ke kanan, ke kiri menggunakan properti kemoceng. Nah, mereka, anak-anak akan kita beri penjelasan bahwa di saat berputar kaki anak seperti apa sih? Oh, kakinya jinjit. Nah, kakinya jinjit kita perhatikan dulu jinjit, kemudian kita sampaikan pada anak. Ayo kita coba bersama-sama diulang kembali kakinya yang jinjit. Bagaimana sikap jinjit tadi? Kakinya, telapaknya berdiri, jarinya ditumpukan. Nah, kita sampaikan pada anak. Kemudian kita peragakan bagaimana untuk kita berputar ke arah jarum jam ke kanan atau mungkin bisa ke kiri. Mungkin bisa kita peragakan. Coba peragakan kepada Ibu Ida. Boleh mohon dibantu shootnya? Sebentar ya Bu Bisa ya. dibantu Ibu Fani? Ya. Baik. Ditunggu dulu Ibu Putri. Atau kalau misalnya susah bisa diperagakan dulu sama Ibu mungkin terlihat sambil nunggu. Oh ya, ini saja boleh. Belum ini Ya. sama Putri ya. Nah, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak dalam posisi siap, kita memberikan contoh dulu pada anak-anak. Tapi anak-anak harus penuh dengan perhatian fokus dulu. Jangan biasakan anak-anak kita bergerak, anak-anak menirukan, malah tidak fokus. Nah, sesudah kita bergerak, kita memberikan contoh, baru anak-anak ikuti gerakan. Sesudah itu kita suruh anak kita untuk memperagakan sendiri. Jadi ibu guru bergerak, kemudian bersama-sama, kemudian yang terakhir kita coba anak untuk bergerak sendiri. Tapi ingat, harus bergeraknya juga step by step. Misalnya awalnya kaki dulu, sesudah kaki kemudian dibantu dengan tangan. Oke, sesudah tangan ikuti dengan kepala. Sudah kepala baru ayo kita coba dengan propertinya. Nah, dengan demikian anak-anak kan lebih mudah memahami gerakan yang disampaikan oleh guru karena memang disampaikan oleh guru step by step dari kaki, tangan, kepala, kemudian baru menggunakan properti. Begitu Bu Fani. Baik, baik. Terima kasih Bu Hero. Begitu ya, sahabat luar biasa ya. Tapi karena ini tentang tari ya, walaupun tadi pertanyaannya untuk anak TK, kita tanyakan juga kepada Ibu Elisa nih. Kalau untuk ABK boleh pilih yang mana saja ya karakteristiknya yang dicontohkan oleh Bu Elisa. Step by stepnya bagaimana? Apa sama begitu dengan mengajarkan anak usia dini, anak TK misalnya? Iya, Silakan. iya, terima kasih Bu Fani. Sama seperti Bu Hero tadi ya, ada langkah demi langkahnya step by step. Cuman kalau di peserta didik berkebutuhan khusus, itu satu kuncinya, gerakannya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, jadi misalnya gini, kita mengajarkan tari ke siswa yang hambatan intelektualnya lemah, itu namanya tunagrahita. Nah, karena hambatan intelektualnya lemah, itu latihannya harus dilakukan berulang-ulang. Mereka bisa Bu Fani, Bu Hero. Dan saya itu sudah mencoba ya, pengalaman saya mereka bisa tampil nari. Tapi dalam proses latihannya itu dilakukan latihan berulang-ulang. Misalnya, tari pasambahannya seperti ini. Ke kanan, ke kiri, putar. Nah, satu gerakan itu saja harus kita ulang-ulang sebanyak misalnya 1 bulan. Nah, misalnya 1 bulan gerakannya itu aja. 1, 2, putar. Hap. 1, 2, 3, 4. Nah, kembali lagi kita lihat kemampuan siswanya. Jadi, kalau peserta didik berkebutuhan khusus, kita tidak boleh memaksakan.
Begitu Bu Fani, Bu Hero, harus bisa hari ini, harus dapat gerakannya hari ini. Nggak bisa seperti itu. Kita harus sabar karena latihannya harus berulang-ulang. Tapi yakin dan itu saya sudah pernah coba, mereka bisa tampil narinya. Dan Udah ada setelah mereka buktinya ya, Bu, mengetahui, ya. ya Bu Fani, dan setelah mereka tahu dengan gerakannya, kita sebagai guru dan pelatih harus rajin mengulang-ulangnya. Jadi setiap pertemuan latihan saya ulang-ulang terus latihannya. Jadi latihannya nggak hanya waktu mau tampil, tapi setiap minggu kita ulang. Jadi mereka tidak lupa dan ingat dengan gerakannya. Begitu Bu Fani dan Bu Hero. Luar biasa. Pokoknya itu Iya. ya, sahabat luar biasa. Insan edukasi dan para classmates, jangan putus semangat begitu ya, jangan Iya, putus benar. harapan. Betul, betul, Sudah betul ada Bu buktinya. Fani. Ini sudah jelas Iya. nih, Bu Elisa dan Bu Hero sudah Hmm, punya siswa-siswa yang memang luar biasa begitu ya, sudah berhasil bahkan menari iya. tidak hanya di dalam kelas saja begitu ya, sudah ke event-event yang lain. Jadi Mm-mm. pasti akan ada tantangan. Tapi ini langsung saja ya lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa nih yang bertanya banyak sekali, masih berhubungan dengan yang tadi begitu ya. Bagaimana kalau misalnya mengajarkan melatih tari untuk anak yang betul-betul pemalu, pendiam, kurang aktif begitu. Nah, ini singkat saja mungkin dari Bu Hero beberapa kalimat, dari Bu Ica beberapa kalimat. Silakan. Pemalu, pendiam dan maksudnya tidak punya ketertarikan pada tarian mungkin begitu ya. Silakan. Baik, Boleh Bu terima Hero dulu. kasih. Terima kasih Bu Fani. Nah, untuk menarik anak-anak yang memang memiliki karakter pemalu gitu. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini kita beri kesempatan untuk contoh satunya. Anak yang pemalu, ingat, jangan diletakkan dia kalau untuk pembelajaran tari atau kegiatan menari, jangan letakkan di belakang. Beri dia kesempatan berdiri di depan. Dengan dia berdiri depan, sebenarnya akan melatih percaya diri dia untuk tidak menjadi anak yang pemalu lagi, Bu Fani. Nah, letakkan dia di depan karena kita sampaikan saja, oh hari ini yang menari depan Ani. Nah, Ani, nanti anak ibu tuh coba lihat ya, Ani bagaimana gerakannya, ikutin gerakan Ani dulu. Nah, kalau nanti sudah Ani bergerak, baru anak ibu yang belakang ikutin ya. Nah, dengan kita memberikan kesempatan anak-anak yang tadi pemalu menjadi figur, itu bisa menumbuhkan percaya diri kepada anak, bisa menumbuhkan keberanian kepada anak-anak. Dan usahakan di saat kita kegiatan menari, mungkin kita bisa lebih banyak bertanya jawab kepada anak, supaya memberikan motivasi kepada si anak, supaya anak ini tidak menjadi anak yang pemalu. Di sekolah kami juga ada Bu Fani yang anak ini pemalu, tapi ternyata setelah dia belajar menari dengan teman-teman, dia lebih sangat semangat dan menarinya menjadi lebih bagus, Bu Fani, dibandingkan maaf dengan teman-temannya yang lain lebih aktif ya Bu Fani ya. Nah, jadi kita beri kesempatan dia untuk berdiri depan atau tampil di depan, misalnya anaknya ada bersepuluh. Nah, kita kasih dia kesempatan untuk sebagai leader misalnya ya, sebagai leader. Nah, ternyata itu bisa membangun percaya diri atau keberanian anak-anak supaya bisa menghilangkan satu rasa pemalunya, karakter pemalunya tadi bisa hilang. Mungkin hilang sama sekali tidak, tapi minimal akan mengurangi karakter pemalu si anak tadi. Demikian Bu Fani. Baik, terima kasih Bu Hero. Bu Elisa bagaimana Bu Elisa? Oh iya, terima kasih ya, sama seperti yang dipaparkan Bu Hero ya. Kalau di peserta didik berkebutuhan khusus yang pemalu itu biasanya kami sebut dengan anak-anak Down syndrome. Nah, itu kita agak sulit itu mengajak dia menari. Nah, jadi kalau pengalaman saya, bagaimana saya mengajak dia supaya menari, saya liatin dulu Bu gambar-gambar tari itu. Nah, lihat nih, bagus ya penarinya, cantik ya bajunya, pakai sunting, pakai selendang. Mau nanti anak-anak ibu seperti ini? Nah, nanti kan akan ada motivasinya tuh Bu. Mau Bu, katanya. Nah, setelah melihat gambar tari, saya akan liatin video tari Bu.
Nah, bagaimana tuh? Bagus ya mereka menarinya. Kalian mau nggak menari seperti itu? Nanti pakai baju bagus, pakai sunting, pakai selendang. Nah, nanti perlahan-lahan dia mau menari, Bu. Cuman nanti kalau anak Down syndrome sendiri dulu. Kita nggak boleh rame-rame Hmm. langsung, sendirian dulu. Nanti pelan-pelan tambah temennya satu orang, jadi dua. Nanti baru masukin dalam kelompok tari. Seperti itu kalau saya mengajarkannya di sini, Ibu Fani dan Bu Baik, Hero. baik. Luar biasa. Terima kasih Bu Elisa. Jadi pakai gambar dulu, Iya. begitu apa ya, video dan visual. Mohon maaf sekali waktunya sedikit lagi saya akan pilih dari Ah, banyak sekali. Terima kasih sekali sahabat luar biasa nih banyak sekali. Tapi ini satu-satu lagi saja ya, satu untuk Bu Hero dan satu untuk Bu Elisa. Bu Hero dari Ya, Bu Nunung Sanitri nih. Mohon infonya bagaimana mengajarkan gerakan tarik kanan dan kiri. Jadi apakah kita seperti cermin kita berhadapan atau kita justru sama-sama menghadap uh, ke arah yang sama begitu. Jadi kita membelakangi atau maksudnya ketika kita bergerak ke kanan itu si anak itu diharapkan untuk bergerak ke kanan juga atau sebaliknya gitu ke kiri. Mungkin ini selain Bu Hero, Bu Elisa juga bisa jawab. Silakan baik. Ibu. Secara Oke. singkat mohon maaf Ibu supaya pertanyaan yang lain bisa terjawab. Baik, Bu Fani. Nah, kalau kita mengajarkan gerak tarik pada anak-anak, sebenarnya satu sih, dia hubungannya dengan kondisi ruangan, Bu Fani. Ada ruangan namanya ruang tari. Biasanya ruang tari kalau penuh dengan cermin, kita bisa melakukan dengan dua gerakan. Kita sebagai cermin boleh, atau kita memang mengikuti posisi anak. Ada satu dua anak yang susah mengikuti posisi kita guru sebagai cermin. Kalau anak yang paham dengan bergerak ke kanan ke kiri, ada yang mengikuti apa yang kita sampaikan atau kita instruksikan tadi, dia akan bertanya, Ibu kok tangannya ke kiri? Nah, ada anak-anak yang pintar seperti Bu Fani, nyelutuk dia. Ibu kok tangannya ke kiri? Sementara Ibu Hero memperagakan gerakan ke kiri, tapi dengan menggunakan tangan kanan. Kalau anak yang pintar, dia akan bertanya, Ibu kok pakai tangannya kanan? Nah, padahal sementara Bu Hero melakukan gerakan ke kiri. Tapi kalau ruangan kita ada cermin, kita bisa mengikuti badan anak atau posisi arah anak. Tapi kalau memang tidak ada ruangan dengan cermin yang penuh, kita mengikuti gerakan, kita bertatap muka dengan anak-anak seperti cermin tadi. Anak kalau melakukan gerakan ke kanan, kita sebagai guru menggunakan badan atau tangan arah yang sebaliknya, ke kiri. Misalnya begini, anak ke kanan, kita ibu guru tangan yang kiri yang bergerak, gitu. Kemudian kalau kaki yang kanan anak bergerak, ibu guru menyampaikan dengan kaki kiri yang bergerak, karena kita sebagai cermin. Tapi kalau ruangan kita ada cerminnya, bagus kita mengikuti posisi anak. Akan lebih bagus dan lebih mudah dicerna oleh anak-anak Bu Fani. Baik, itu saja Bu Fani. Terima kasih Bu Elisa mau menambahkan mungkin sedikit mengenai cermin ini. Oh, sedikit ya Bu Fani dan Bu Boleh, Hero. boleh Bu. Jadi kalau misalnya kalau peserta didik berkebutuhan khusus, itu nggak bisa cermin. Jadi harus langsung, harus jelas. Kalau sama mereka peserta didik berkebutuhan khusus, anak KBK itu harus jelas. Tangan yang mana Bu Ica? Tangan kanan. Jadi kita harus lihat tangan kanan yang ini. Nggak bisa kita misalnya menghadap ke dia, nggak bisa. Kalau sama ABK harus pasti-pasti Bu. Harus pasti-pasti. Tangan kanan, tangan kiri, kepala ke sini, ke kanan. Nah, gitu kali ya Bu ya, sedikit tambahannya. Terima kasih banyak. Kita jadi punya pengetahuan nih, karena di sini bukan hanya guru TK dan guru SLB, ada juga teman-teman guru sekolah inklusi atau misalnya sekolah yang belum jadi inklusi tapi tertarik gitu, pengen tahu dulu bagaimana. Jadi seru ya. Luar biasa. Aduh, sedikit lagi satu aja ya. Mohon maaf ini Bu Katalina sudah menyiapkan kode kelas nih. Kita sudah mau tutup, satu lagi Bu Katalina. Tarian ini ada dari Ibu Nur Maleha, tapi ini bisa untuk dua-duanya ya. Tarian itu identik dengan anak perempuan. Nah, bagaimana memberikan penjelasan baik itu kepada siswa maupun orang tua begitu ya, untuk mengajak anak laki-laki untuk turut serta menari juga. Silahkan singkat saja Bu Hero dulu, kemudian Bu Elisa. Baik, terima kasih.
Kalau di sekolah saya semangat anak laki-lakinya Bu Fani. Orang tua senang kalau anaknya disuruh menari. Kadang-kadang kalau ada kegiatan penampilan menari berebut, pengen mendaftar menari semua Bu Fani. Luar Jadi biasa, luar memang mungkin biasa. ada sedikit yang perlu kita pahami bahwa karakter anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda, sehingga tidak bisa kita samakan karena karakter anak laki-laki dan perempuan itu juga tingkat keluasannya lebih berbeda. Kalau anak perempuan bisa lebih misalnya bergaya, anak laki-laki mungkin tidak bisa seluas anak perempuan atau bisa lebih bergaya seperti anak perempuan. Jadi mungkin kalau gerakan menari antara laki-laki dan perempuan harus sedikit kita lebih sederhanakan. Kenapa? Karena memang kemampuan atau karakter anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Sehingga kalau misalnya anak perempuan melakukan gerakan tari melenggang, laki-laki jangan kita buat melenggang, nanti ketawa mamanya Bu Fani. Jadi kita jangan buat gerakan melenggang, cuma kita buat gerakan yang hampir mirip dengan melenggang tadi, tapi versi atau khusus untuk laki-laki. Misalnya kalau perempuan melenggang, tangannya berayun di kanan kiri. Kalau anak laki-laki mungkin di depan dada, jadi akan terlihat lebih gagah gitu. Nah itu salah satu contoh, sehingga anak laki-laki dan perempuan itu di saat penampilan juga tetap akan terlihat karakternya berbeda. Demikian Bu Fani. Terima kasih Bu Hero. Bu Elisa mau menambahkan, Bu? Boleh. Ada persamaannya ini Bu Fani sama Bu Hero. Kalau anak ABK peserta didik berkebutuhan khusus, yang laki-lakinya juga malu kalau nari. Nah, mereka bilang gini, Bu Ica, nggak mau Bu Ica, kalau nari itu perempuan, lenggak-lenggok katanya. Nah, saya jelasin, wah kalau laki-laki bukan yang lenggak-lenggoknya. Kalau kami di Minang kan ada silek Bu, namanya silek pasambahan. Saya lihatin dulu videonya tuh Bu, nih gagah ya, abangnya gagah nih menarinya, tari silat, nggak yang melenggok-lenggok. Saya liatin gambarnya, saya liatin videonya, saya kasih motivasi pokoknya Bu. Kalau ABK harus rajin-rajin diajak cerita, harus dipuji-puji dulu Bu. Nah, akhirnya baru mau gitu. Hampir sama ya Bu Hero ya, nggak mau yang melenggak-lenggok katanya. Jadi kita gemulai harus nanti anak laki-lakinya. Karena nggak mau gemulai Bu Ica, laki-laki nggak gemulai katanya. karena kita masih ada ya stigma atau image seperti itu ya kalau tari Bu untuk Fani, anak-anak ya. di masyarakat, di orang tua juga begitu ya. Betul. Padahal Ya. kalau misalnya memang udah kayak masuk event-event itu membanggakan justru ya, dan karena sedikit biasanya dia stand out begitu ya, jadi lebih terlihat baik. Terima kasih banyak sekali Ibu Hero dan Ibu Ica. Mohon maaf sekali ini saya harus sudahi sesi tanya jawabnya karena waktunya memang tidak memungkinkan lagi. Tapi terima kasih sekali atas partisipasinya, ilmunya, inspirasinya. Insya Allah semua bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Fani, Ibu Elisa. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.